Nah, oke, itulah tantangan kita. Bagaimana mengidentifikasi diri dari aneka ini semua. Oke. Oke, ini untuk saya memberikan gambaran. Boleh slide yang lain lagi, Pak Dep? Yang mana, Pak? Apa itu yang saya kirim tadi? Ada teori ekonomi sama teori pembangunan apa nih? Bentar. Teori pembangunan aja, jangan yang ekonomi dulu. Oke, baik, Pak. Ya, silakan, Pak. Oke, nah. Teori dan isu pembangunan. Boleh dia kan slide-nya. Pak Adep ya. Slide show-nya Pak Adep yang besar. Oke. Di atas ada slide show ini. Oke. Oke. Tapi ini sangat teoritis berkaitan dengan mungkin developing countries masih di bawah jajahan, kurang perhatian pimpinan negara Asia terhadap pembangunan ekonomi. Developing countries ya, karena kita tetap selalu belakang, masih sangat terus riset dan Oke, dipercepat aja Pak De. Ya, terus. Nah, ini mungkin sekedar menunjukkan betapa kita berada, ini datanya udah lama, sekitar 8 tahun yang lalu ini saya dapatkan. 30 negara maju tidak termasuk Cina hanya dihuni 20% penduduk dunia, tapi menguasai 90% pendapatan dan cadangan finansial serta produksi baja dunia. Ingat, baja itu adalah basis atau fondamen segala teknologi yang dibangun. Oke? Ya, jangan dikira nih laptop yang di depan kita ini tidak ada unsur bajanya. Nah, yang 20% penduduk dunia itu menguasai 90% ini, menguasai 95% produk ilmu dan teknologi. Maka tidak heran kalau ke mana kuliah, pastilah ke negara maju. Mungkin kalau kita ranking Amerika, Jerman, Australia, Inggris, lalu kemudian Cina, Jepang dan seterusnya. Nah, kalau ya termasuk saya juga yang terkontaminasi di situ. Ya, cita-citanya mau ke Mesir tapi kok ke Amerika dan Oke, tidak apa-apa dapat menjelaskan hal semacam ini. Dulu cita-citanya mau ke Mesir loh. Oke. Tapi itu next silakan Pak Dep. 30 penduduk yang tinggal di 30 negara maju kapitalis dan sosial ini memproduksi 60% hasil pertanian. Ya, mereka yang menghasilkan, jangan dikira Indonesia yang menghasilkan semuanya. Mengkonsumsi 60% lebih bahan makan dunia. Mereka hanya 30%, tapi memakan 60%. Itu masing-masing daerah itu. Nah, 7 dari 30 negara tersebut menguasai 80% ekspor barang industri non-militer. Ya, 80% dari mereka barang industri non-militer. Nah, kalau militer mungkin lebih tinggi dari itu nanti. Jerman 30%, Amerika Serikat 17%, Jepang 14%, Inggris 8%, Italia 8%. Dulu Italia 8%. Kalau negara dia sudah kaput sekarang. Prancis 8% karena 8%. Jadi mereka itu yang hanya 7 negara. Next. Oke, kita teruskan. Oke. Nah, ini yang mungkin kalau kita ingin bapak-bapak berdakwah gitu ya. Standar hidup GNP-nya rendah. Dan national product-nya, gross national product kita rendah. Distribusi tidak merata, itu Bapak udah ilmu kita semua. Tingkat pertumbuhan itu lambat, tingkat pertumbuhan ekonomi lambat, tapi tingkat pertumbuhan jumlah manusia cepat. Ya, dalam teorinya deret ukur dan deret hitung. Penduduk tetapi peningkatan manusianya ngelompat. Ya, kalau suami istri melahirkan 4 orang, berarti berapa? Menjadi 200% ya? 200%. Nah, itu yang dikatakan dari itu. Lalu kemiskinan udah menjadi yang kita semua kesehatan juga lemah karena gizi, karena lingkungan, sanitasi,
Pendidikan juga, maka kita berkilbat dulu adalah orang guru-guru dari Indonesia ke Malaysia, sekarang dosen paling tidak ke Malaysia katanya. Kau udah keluar negeri juga katanya. Itu gurauan teman-teman, bukan dari saya ya. Pokoknya keluar negeri. Yang kedua pengangguran, oke. Produktivitas rendah, teknologi tidak dikuasai, motivasi rendah, sambil kerja juga ngerokok, ya, sambil merokok juga bekerja. Manajerial lemah karena konsistensi dalam keputusan itu jarang didapat, meskipun teorinya udah banyak, good governance dan macam-macam. Dan manajerial pasti rendah, fleksibilitas lembaga. Ini yang bahaya. Lembaga itu untuk menegakkan sesuatu, tapi justru fleksibilitas terjadi di lembaga. Artinya nggak bisa dipegang. Ya, pada ya, ketergantungan pada produksi pertanian, ketergantungan pada ekspor primer. Jadi barang-barang ekspor, garam, beras, masa diekspor, gula diekspor, daging diimpor, sorry. Masa ya gula diimpor, garam diimpor, ya, gandum diimpor, katanya negara pertanian. Nah, aneh. Oke, keanehan ini. Oke, next. Saya cepat saja di sini sebab biasanya materinya untuk kawan-kawan ekonomi dan komersial. Ya, imperfect market itu adalah dikuasai oleh segolongan, dijual oleh sesuatu, modalnya oleh kelompok tertentu, ya kan? Terlihat aja sekarang kan mall-mall besar dan seterusnya. Free market. Nah, pada saat yang sama akses kita, produksi kita rendah, itu free market diperkenalkan. Free market itu adalah pasaran bebas, persaingan bebas, dan seterusnya. Apa-apa saja kan dipersaingkan bebas. Malahan pada suatu saat kan ada pada sintesis oligopoli malah. Ya, oke, incomplete information. Nah, kita ini kan, ya itu dia. Bapak tahulah sekarang namanya kerja hoax itu kan, kerja buzzer itu. Juga incomplete information. Juga ekonomi. Perjuangan sebenarnya persaingan untuk mendapatkan suatu kesempatan oleh beberapa kontraktor nggak tembus, kecuali Anda gitu. Anda mendekat kepada suatu grup. Brain ya, pokoknya yang di luar itu lebih bagus, dalam negeri itu jelek gitu ya. Diplomasi lemah karena memang kita kekuatan ekonomi lemah, ya, good governance lemah, jadi diplomasinya diiyakan orang tapi tidak diikuti. Sering-sering dilecehkan begitu. Banyak Presiden Amerika mau ke Indonesia, udah disiapkan tempatnya di Bogor dan segala macam, akhirnya tidak jadi. Oke, ada yang sampai di Bali lalu dia balik lagi. Oke, next Pak Adep. Nah, ini modernisasi 50-an dan seterusnya, saya kira tidak terlalu penting, tapi mungkin saya akan jelaskan sistem dunia ini. Struktur pemiskinan dari gerakan populis nasional menuju kepercayaan kelas dunia. Jadi sistem dunia ini kira-kira begini, secara internasional dunia ini sudah timpang. Jadi mungkin sama, ibaratnya saja satu contoh. Palestina yang hancur-hancurkan daerah dicaplok oleh Yahudi, mana media-media internasional itu yang berpihak. Nah, hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Ya Bapak ikuti aja lah, contohnya terlalu banyak di lingkungan kita sehari-hari. Jadi itu yang udahlah sistem dunia yang memang sudah berpihak kepada satu, katakanlah kapitalis, dengan ide-ide eksploitasinya itu bertahan. Ya. Nah, hasil-hasilnya tetap dieksploitasi. Kalau Bapak ikuti atau saudara-saudara ikuti bagaimana tambang tanah di Ethiopia itu sampai sekarang masih diambil dengan bukan sipil, tentara yang menggali emasnya, kalau Bapak ikuti. Sampai sekarang, negara Afrika itu masih dieksploitasi, termasuk kita. Apalagi kita, Bapak, mau terus terang, saudara-saudara mau terus terang aja, apa yang tidak dieksploitasi. Nah, bagus juga itu dibuat list yang tidak tereksploitasi, ya. Yang dieksploitasi, itu coba buat. Jadi akhirnya mana yang kita katakan, kalau saya adalah Indonesia, yang mana yang Indonesia itu? Oke, ini sedikit mengomporin. Karena struktur itu mentimpang secara finansial. BRI daerah-daerah kirim ke kecamatan, lalu semakin banyak duitnya disimpan di provinsi. Tidak habis duit BRI itu ditaruh di Jakarta. Jakarta pinjam ke luar negeri. Di bawah, dibeli.
Lalu semua sumber daya daerah ketiga itu berlangsung seperti itu. Akhirnya pusat-pusat kegiatan bisnis pun ya di Paris, di Frankfurt, di Tokyo. Karena memang daerah-daerah itu, maaf ya, itu yang dikatakan eksploitasi atau penjajahan model baru. Secara politik juga begitu. Hancur perang Teluk. Yang bercokol kemudian apa? Jepang sama Amerika dan kongsi-kongsinya. Ya. Oke, saya agak cepat karena mungkin ini hanya segera membuka basis kepada Bapak-Bapak. Ini oke, lompati aja lah, Pak Asep, Pak Adep. Oke, teori pertumbuhan ini juga banyak nih, perubahan tahap Adam Smith, ini akhirnya dari berburu langsung kepada industri. Dah langsung. Oke. Nah, ini di law of diminishing kemajuan teknologi. Oke, saya kira terlalu untuk saudara. Ekonomi Rostow. Ini kembali lagi Pak. Rostow ini kan saya harus jelaskan sedikit karena Bapak kita atau kita sering menggunakan ini, terutama masa-masa Soeharto. Ekonomi tradisional, ekonomi paradoksi tinggal landas, ekonomi tinggal landas menuju kedewasaan kondisi masa tinggi. Nah, negara-negara lain sudah di sini sekarang. Nah, kita masih di sini akan tinggal landas katanya. Ya, katanya. Ya, oke. Apalagi ekonomi tinggal landas itu sudah pada tahap mandiri. Nah, kedewasaan itu sudah mengintervensi yang lain. Orang dewasa sudah punya gezah kan, gezah lalu dia bisa mempengaruhi yang lain. Nah, kalau konsumsi massa yang tinggi ini, udahlah. Itu mereka yang menikmati kekayaan dunia itu dikumpulkan dan hanya di berbagai negara. Nggak bisa diambil itu. Ambilnya pakai apa? Ya harus punya teknologi maju, harus punya finansial yang banyak, dan seterusnya. Lembaga-lembaga keuangan tidak dikuasai oleh negara ketiga. Ya. Semuanya berada di negara pertama. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan. Next. Itu teori pertumbuhan Rostow. Berikutnya, pada ini Gunnar Myrdal. Jadi bagi dia adalah small is beautiful, jangan bicara yang besar-besar, kau kumulatif causation, bahwa kita keterpurukan itu bukan hanya persoalan satu sebab, tapi ada kumulatif. Mentalnya bobrok, semangat juangnya rendah, lalu terbiasa tidak jujur, dan seterusnya. Nah, itu penyebab negara-negara itu tidak maju, menurut Gunnar Myrdal. Dalam bukunya dulu sangat-sangat tahun 70 sekian itu, Small is Beautiful. Satu bukunya tebal itu. Nah, kurang gizi yang parah, social inequality, ketidakseimbangan atau ketidakadilan, struktur sosial yang pincang. Struktur sosial sangat pincang, yang kaya bukan main, dia bisa show off, sementara yang miskin tetap gigit jari. Oke, ini Gunnar Myrdal, tadi Rostow, lalu August Comte, Van Forsen. Kalau Bapak mendalami ini, Anda bicara metodologi umpamanya. Ini juga August Comte, tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif. Tuhan lupakan yang alam. Kita harus berpikir manusia ada sebagai pusat segala-galanya. Center of development. Ya, itulah. Van Forsen juga, ini orang Belanda tapi ahli Indonesia dan juga berbicara bahasa Indonesia. Jadi katanya alam pikiran mistis. Nah, Bapak lihat sajalah masih ada di TV itu, dia dalam masyarakat lah yang kita mistis, atraksi-atraksi yang menurut saya itu membodohi masyarakat. Ya, banyak sekali tuh film-film mistis. Nah, alam pikiran ontologis ini melupakan mistis dan juga tidak sampai pada Tuhan, gitu ya. Ontologis, pokoknya ada dunia, ya. Dia apa di dunia itulah kenyataan. Nah, alam pikiran fungsional. Jadi manusia itu hanya saya dan Bapak melihat sesuatu itu fungsinya apa. Mau mengerjakan sesuatu termasuk fungsi yang dikaji. Jadi kalau saya kuliah, fungsi nanti kenaikan gaji, jabatan, yang gitu kan. Jadi fungsional yang dilihat. Kenapa kok saya, ya termasuk juga hubungan yang lebih intim, umpamanya suami istri. Kenapa kok suami istri? Karena fungsi. Dia berfungsi untuk saya berfungsi untuk dia. Jadi semua tatkala mengambilkan keputusan sesuatu yang dilihat fungsinya. Itulah yang dikatakan manusia modern. Jadi manusia modern adalah melihat fungsi sesuatu, bukan emosi. Yang positif, bukan emosi, bukan berpikir spekulatif. Gitu. Itu intinya.
buku Van Pursen ini adalah strategi kebudayaan. Saya ingat, kebetulan saya baca dulu. Kalau August Comte ini ada bukunya The Positivistic of Religion. Itu bukunya juga tebal. Dan disitulah kalau kita ingin melihat metodologi-metodologi yang kita pakai ini, kita terjebak di sini sebenarnya. Positif. Mana datanya, mana datanya, mana datanya. Rupa mereflektifkan. Ya kan? Nah, ada juga sangat reflektif, kadang-kadang dasarnya nggak ada. Mimpi jadinya. Nah, itu epistemologi dalam studi-studi Islam seharusnya di sini lebih dalam. Kita bandingkan August Van Pursen, siapa lagi? Kalau fenomenologi Edmund Husserl, bandingkan, nah Islam di mana sebenarnya? Kalau sekarang kan begitu saya lihat. Jadi metodologi itu terserah, objek penelitiannya Islam, tapi spiritnya, point of view-nya belum. Ya, bahasa saya belum ditemui metodologi Islam itu seperti apa sih gitu kan. Oke, untuk melihat realitas maksud saya. Kalau metode pemahaman tafsir, itu Bapak-bapak lebih paham dibanding saya. Oke, terus Pak Dep, teori modernisasi, yaitu evolusi dan fungsionalisme, teori Darwinisme, dan seterusnya. Ini terus Pak Dep, pokok bagian modern, dan seterusnya. Diterusin saja, saya mau diskusi dengan Bapak-bapak nih, kebanding memperlihatkan ini. Linear Inggris pengawal hak sipil pada politik, itu linearitas. Ini proses demokrasi yang saya katakan tadi, dituhankan oleh mereka-mereka. Quote and quote. Ya. Siklus Amerika Latin, Indonesia. Tiada perubahan keusahaan yang berarti. Berputar antar demokrasi dan nepotisme. Sama aja dengan yang kita alami sekarang. Berharap demokrasi ke depan, malah hak-hak orang dilibas. Gitu kan. Timbul nepotisme. Kalau golongannya, ya udah, tidak ada salahnya. Ya kan, ya baru aja saudara mungkin juga lihat atau saksikan. Terlepas dari saudara setuju dan tidak setuju dengan cara Habib Rashid Siddiq memperjuangkan Islam, tapi kelihatan malah untuk itu perdebatan terakhir itu kan dia bahwa sidang itu untuk offline, ramai prosesnya, ya. Tapi koruptor malah bisa offline, Habib Rizik bisa offline malah bertele-tele didorong dan seterusnya. Saudara ikuti deh. Tapi itulah siklus Amerika Latin dan Indonesia. Maka Indonesia dengan Amerika Latin hampir bergerak di tempat saja. Nah, dialektis ini Jerman dan Italia. Kelas menengah mendesak ke pusat kekuasaan Jerman dan Italia. Dan kelas menengah itu menampilkan satu ide-ide penyamarataan. Bukan digerakkan kayak di Amerika itu Partai Republik. Itu kaum-kaum kapitalis, kaum-kaum establishment itu. Demokrat agak lumayan, ya. Nah, ini lain yang muncul kemudian saudara lihat kan, dua Jerman, umpamanya Jerman, agak saya tahu sedikit lah. Dialektik itu dibiasakan. Dialektik itu apa? Artinya sesuatu itu didiskusikan, diberantamkan, dipentokkan gitu lalu maju selangkah. Itu dialektik. A dengan B berantem. Nggak mungkin itu kalau masing-masing bertahan. Lalu muncullah, oke, kita sepakat di sini. Nah, sepakat ini bisa lagi pada periode berikutnya bisa ditawar lagi, tapi tidak pernah bunuh-bunuhan. Ya, oke, itu dialektik. Kalau siklus muter, ya ibarat orang yang nostalgi. Nostalgi itu adalah sejarah tentang keladi yang hidup di pinggir kolam, lalu daunnya itu melambai ke dalam kolam, lalu dia selalu bercermin dengan bayang-bayangnya. Nah, itu juga siklus dia. Siklus gitu. Jadi bagi yang hebat, lalu joknya Mimi ada kan? Lebih baik zamanku toh, kalau Pak Soeharto, apik zamanku toh, ya. Nah, itu semacam siklus. Jadi merasa itu adalah dulu itu lebih baik dan lebih baik. Kalau linear, garis lurus ke depan. Nah, ini kalau sudah bicara tentang perkembangan peradaban sejarah, manusia berputar seputar ini. Linear ini meninggalkan yang lama-lama, siklus itu putar lagi, balik lagi, kalau dialektik mengadu di bawah, lalu dicari lagi penyelesaiannya. Ada mungkin lagi karena
lagi satu kontradiksi. Oke, duduk lagi, muncul alternatif. Jadi orang hidup selalu dengan alternatif dan siap untuk berbeda pendapat. Oke, Pak Dep. Prinsip teori modernisasi. Ini panjang, saya kira dikasihkan aja kepada mahasiswa, Pak Dep. Lalu saya lebih baik berdiskusi kelihatannya. Oh, ini tokoh modernisasi ada McClellan, ya Walt Whitman tadi udah saya katakan Rostow 5 tahap pertumbuhan. Lalu kalau McClellan ini NA, need of achievement. Jadi peradaban manusia itu ditentukan oleh kebutuhan manusia untuk berhasil. Kalau motivasinya untuk berhasil itu tinggi sebagai negara atau sebagai person, sebagai grup, maka dia percepatan pertumbuhan itu terjadi. Tapi yang kurang motivasi, apa dan tidak peduli, itu tidak akan melahirkan satu kemajuan. Dalam teori modernisasi klasik begitu. Kalau Alex Inkeles, sikap dan ide manusia modern. Sikap modern itu dan ya apa ide ditentukan oleh sikap dan ide. Kalau sikapnya oke, idenya itu dalam melihat ke depan, maka kemajuan itu akan dapat. Oke, diakhiri aja Pak Adep, karena kuliahnya hanya sekali, jadi kita diskusi deh. Jadi itu sebagai yang saya sampaikan agak memang cepat, karena mau dikuliahkan itu bukan kuliah sekali itu. Teori modernisasi aja biasanya sekali, teori pertumbuhan juga sekali, teori growth of juga, teori modernisasi, apalagi teori dialektik dan seterusnya. Saya hanya ingin membuka pada saudara-saudara bahwa yang kita kan development itu ada di depan kita dan dia sudah mengalami proses yang panjang. Yang kita hadapi sekarang ini bukan diciptakan hari ini, tetapi ada suatu proses yang berlangsung dari dulu sampai sekarang. Dan itu kalau saudara melihat mungkin sejarah bagaimana dakwah, saya kira juga hampir mirip. Nah, persoalannya dakwah yang menentukan atau teknologi yang menentukan atau tokoh yang menentukan. Itu seleksi 3. Pola-pola dakwah itu. Atau orang lama tampil di depan digital. Bisa juga kan? Jadi kemungkinan itu bisa terjadi. Oke, saya tidak menilai, tetapi inilah yang kita hadapi sekarang. Ada yang sudah dengan cara tertentu, tapi menimbulkan enigmatik di masyarakat. Umpamanya orang salat pakai jin atau penceramah pakai jin gitu kan. Oh, lalu kita risih. Kok gitu sih? Nah, gitu kan. Yang oke itu adalah pakai serban, terus pakai baju ala apa? Koko. Nah, lalu mungkin juga jenggot. Nah, baru dia kita akui sebagai penceramah, ya kan? Nah, itu kan berarti apakah itu yang dikatakan siklus itu tadi atau memang ada suatu bobot moral yang melekat pada gamis dan pada jenggot dan pada apa namanya? Serban. Nah, itu di masyarakat terjadi tuh. Ya, dan termasuk saya juga kalau minta khutbah gitu kan, yang kebetulan ditunjuk langsung gitu, apa khatibnya nggak datang. Apa yang pertama? Saya pinjam kopiah dulu. Jadi seolahnya kalau tanpa kopiah tidak afdal menjadi khatib. Bukan sayanya, tapi jamaahnya itu akan gitu nanti. Jadi ada sesuatu yang memang pada satu sisi belum bisa diterima, padahal tidak ada bobot yang bersifat apa tauhidi itu tadi, tapi dia lebih pada bersifat moral. Moral masyarakat yang selama ini terbentuk adalah, nah itu. Akibatnya kemudian ya begitu. Kita lihat sana fenomenanya. Yang laku kemudian apa? Gitu kan? Yang pakai peci, yang pakai baju koko gitu ya. Coba pakai baju jin. Oke, tapi itu jangan larut di situ. Saya juga tidak mau larut di situ. Yang penting esensinya apa, gitu kan? Nah, bagi kita sekarang masihkah mempertanyakan relevankah kalau saya ya di ala lama untuk berdakwah. Ada ala apa? Dakwah bil hal, gitu kan? Dakwah bil kaul kan ya? Dakwah bil hal. Lalu sekarang dakwah bil apa? Bil Zoom mungkin kan? Sekarang kita pakai Zoom gitu. Oke, saya kira itu tantangan dan mari kita saling bertukar pikiran. Oke, terima kasih Pak Adep. Ya, silakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan kepada Pak Dr. Penny, silakan.
Saya mungkin Pak Penny Sunaryanto. Ya, silakan. Siapa nih? Ya, alhamdulillah, Sunaryanto. terima kasih dapat ilmu baru ya, tadi udah diberikan banyak sekali, walaupun mungkin saya hanya menangkap beberapa ya batasan. Tadi memang sebenarnya ketika Pak Penny memberikan materi tadi, membuka apa ya namanya ya, membuka semacam pemikiran saya gitu kan, yang mungkin memang sebenarnya udah lama unek-unek. Jadi saya sebenarnya tadi membagi mungkin menjadi 3, nanti mungkin mohon ditanggapi oleh Pak Penny ya. Jadi pertama tadi tentang demokrasi gitu ya. Kemudian kedua misalnya tentang ekonomi politik. Ini lebih ekonomi politik media lah, nanti juga ekonomi politik dalam sumber daya alam tuh. Kemudian yang 3 adalah pendidikan. Yang terakhir misalnya perdebatan mengenai yang kemarin PJP peta jalan pendidikan Indonesia di tahun 2000 inilah tuh Pak ya. Demokrasi liberal yang pertama adalah selama ini pembacaan saya, nanti mungkin dikritik beberapa, ini saya tidak mendeskripsikan satu institusi, tapi ini murni pembacaan saya mungkin juga subjektif. Misalnya saya membaca beberapa buku-buku profesor di UIN sendiri, itu menurut saya sih lebih lebih barat ansih gitu Pak jadinya itu. Jadi sering saya temukan beberapa kajian itu justru memang sebenarnya mereka itu sangat demokratis liberal tuh kan, justru Islam tidak menjadi sebuah nilai gitu. Jadi saya setuju dengan dengan pendapat Pak Feni tadi, bahwa demokrasi kita memang menafikan nilai Islam sendiri gitu jadinya. Nah itu pertama. Jadi bagaimana nanti sebenarnya demokrasi kita kemana gitu loh. Jadi apakah demokrasi liberal atau Pancasila atau kemana? Karena kita juga tidak menemukan sebenarnya gagasan demokrasi Pancasila itu apa gitu loh. Masih bias menurut saya gitu. Itu demokrasi. Kemudian yang kedua adalah masalah ekonomi politik, media, dan ekonomi politik sumber daya alam yang memang sebenarnya sangat luar biasa, dan ini oligarkinya sangat luar biasa menurut saya Pak Feni ya. Termasuk pertama adalah media. Media itu kan kalau kita menggunakan gagasan fungsinya kan seharusnya kontrol. Kontrol sosial, kontrol politik, kontrol kekuasaan, tapi tidak ada sekarang itu. Ya kita melihat, mohon maaf, misalnya adalah semuanya berbondong-bondong kekuasaan. Akhirnya kita tidak ada oposisi dari media. Bahkan mohon maaf, media Islam sendiri, Republika. Akhirnya disinilah yang disamakan oligarki media gitu kan. Semua isi adalah jadi saya boleh mengatakan secara tidak langsung kita kembali ke zaman orde lama itu kan. Jadi media sebagai orde baru, mohon maaf ya, sebagai sorong kekuasaan, walaupun tidak secara tidak mutlak. Mungkin itu kali Pak Feni ya. Kemudian ekonomi dalam bidang sumber daya manusia tadi, sumber daya alam. Ini luar biasa tuh kan. Saya pernah membaca sebuah novel lah, tapi memang novel itu kreditnya orang HTI yang menulis, tapi saya tidak ini ke arah ideologi, tapi saya lebih isinya di sana itu luar biasa, bahwa ekonomi itu sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Nah prakteknya sekarang seperti itu kan. Saya pernah waktu itu, saya orang Jawa Pak Penny ya, saya pulang kebetulan saya menikah dengan orang Palembang tuh kan. Saya kaget waktu saya bilang ke sana itu, saya bilang ke istri, ini tanah kita tanah surga di Palembang. Karena beda Pak, di Jawa kering. Di Palembang itu saya pernah namanya naik ke Bukit Merapi. Itu saya bilang, kenapa sih macet? Ternyata di sana itu kalau malam Pak, itu bergiliran truk mengangkut namanya batu bara. Itu sampai ribuan truk tiap hari. Sampai sekarang Pak, saya tanya siapa yang menguasai? Cina. Kita agaknya jadi apa Pak? Jadi kulinya. Belum nanti misalnya adalah kekayaan alam yang lain itu kan luar biasa itu kan. Belum emas tadi. Saya pernah mendengar informasi dari, kalau nggak salah, Abraham Samad waktu itu di sebuah acara di Indosiar kalau salah waktu itu, di TVRI. Dia mengatakan bahwa minyak waktu itu kan lagi booming perdebatan minyak ya. Kalau nggak dijual, kata dia itu kan, diselamatkan itu satu orang minimal bisa, Indonesia itu satu orang bisa dapat sekitar 180 juta. Itu baru minyak Pak, belum emas, belum nikel, belum semuanya, luar biasa itu kan. Nah itu tadi tentang ekonomi politik, tentang budaya alam itu kan. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan kita lagi-lagi adalah liberal ansih gitu. Dan nilai-nilai agama itu tidak menjadi sebuah nilai. Ini yang menjadi penting untuk kita kritisi itu kan. Bahkan menurut saya sih tidak hanya di tingkat dasar, tapi sampai tingkat perguruan tinggi. Nah ini lalu di mana posisi integrasi ilmu Islam sendiri gitu loh, Islamisasi di mana itu selama ini? Karena memang selama ini saya melihat juga
misalnya ya mohon maaf, saya lagi tidak mendasarkan institusi di UIN sendiri, katanya malu-malu untuk mengakui Islamisasi gitu kan. Ya kalau menggunakan pendapat Prof. Ato itu lebih ya saling melengkapi saja kayak gitu. Mungkin itu saya Pak Feni, mudah-mudahan ada diskusi. Terima kasih. Oke. Direspon dulu atau ada komentar yang lain? Mungkin ada yang menanggapi, ada 4 yang dikemukakan tadi. Jadi jangan dialog langsung gitu, bukan berarti tidak ada. Ada yang lain? Assalamualaikum, Prof. Nur Hablisah. Iya betul. Ya, oke. Bisa videonya dihidupkan itu? Hidup kok, Prof. Di saya nggak tampil ya. Ya, nggak apa-apa, silakan. Oke, saya mau ini aja, Prof. Mau minta pendapat Profesor gitu, maksudnya kalau dibandingin sama negara lain tetangga kita, misalnya Malaysia gitu. Dilihat dari masyarakatnya nggak terlalu banyak, tapi salah satu yang saya ngelihat Malaysia itu cukup cukup ada teknologi dan media, cukup cukup melek gitu. Dia menggenjot sektor teknologi dan media sehingga itu mempercepat dakwahnya. Nah, ini jadi kayak berbanding terbalik sama Indonesia gitu, yang masyarakatnya banyak, tapi kurang support. Giliran kita mulai merambah situ, tapi seperti dihambat itu. Misalnya kayak gini, kita tahu industri animasi Malaysia lagi berkembang ya, dan situ dia menyelipkan nilai-nilai spiritual ya, misalnya kalau kita nonton Upin Upin, Bobo dan segala macam ya. Nah di sisi lain Indonesia tuh nggak punya, giliran muncul Nusa itu nggak bisa masuk, maksudnya nggak bisa berkembang. Nah menurut Prof kira-kira ini kenapa bisa begitu, dan apakah orang Indonesia nggak aware? Saya pikir orang Indonesia aware gitu, tapi gimana ya bergeraknya dari mana begitu? Itu aja Prof. Oke. Tidak diskusi, menambah bahan malah ya. Oke. Saya komentari dulu atau yang lain ada juga berpendapat dulu? Boleh komentari ide yang disampaikan oleh yang lain dong. Ini kan diskusi S2, S3 kan. Saya hanya satu di antara 14 orang. Jangan dianggap saya satu-satunya, yang lainnya adalah sami'na wa ta'na. Mana ada yang lain? Atau kalau enggak ya komentar aja. Ada lagi yang lain? Ya, Prof. Oke. Izin berkomentar ya, Prof. Oke, sila Elisa. Elisa Kedewi, ya. Baik, background saya dari psikologi, Prof. Oke. Ya. Jadi kalau saya melihat atau mungkin nanti menjadi bahan pertanyaan juga ya seperti ini. Karakteristik bangsa kita ini sesungguhnya bangsa yang seperti apa sih gitu. Karena kalau kami belajar psikologi itu, kami sekarang mulai masuk ke fokus ke psikologi budaya gitu ya, indigenous psychology, melihat bagaimana perspektif lokal masyarakat yang itu tidak bisa disamakan dengan teori-teori yang dibawa dari barat. Misal nih, ada salah satu riset di barat yang kemudian dibawa ke bangsa Indonesia untuk melihat apakah seseorang itu punya deteksi seorang teroris atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, lalu peneliti ini membuat riset dari grafisnya, dari gambar-gambar yang dibuat oleh anak-anak Indonesia. Nah, ketika gambar itu dibuat di masyarakat barat tuh mereka tuh bisa melihat. Tapi ketika gambar itu diminta dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu hampir orang itu ketika menggambar lingkungan gitu, gambarnya tuh sama. Gambarnya adalah pemandangan, pohon, kemudian di bawahnya ada sawah, ada laut. Sehingga peneliti tersebut tidak bisa mendeteksi ini sebenarnya karakteristik orang Indonesia ini sebenarnya seperti apa. Itu misalnya dari satu contoh itu. Nah, kemudian di hal-hal yang lain saya suka melihat misalnya kenapa ya masyarakat kita ini kalau ada masalah, para pemimpin kita ini susah banget memaafkan satu sama lain gitu ya. Atau setidaknya kemudian membandingkan, kata Prof tadi, penak zamanku toh gitu kan. Jadi
orang akan selalu membandingkan. Kemudian masyarakat jadi susah juga mereka melupakan masa lalu. Nah, kalau saya lihat itu juga salah satunya kalau melihat dari perspektif psikologi budaya itu dari tradisi-tradisi, cerita-cerita yang dibawa masyarakat itu memang banyak cerita-cerita balas dendam. Meskipun lesson-nya adalah supaya kita tidak melakukan hal tersebut, tapi cerita pemaafannya itu kurang ditampilkan gitu loh, Prof. Jadi cerita Malin Kundang, kemudian cerita membuat 1000 candi dan lain-lain itu kan lebih banyak ke pokoknya menunjukkan ego masing-masing. Nah, saya sebagai seorang psikolog kemudian penasaran sebenarnya karakteristik bangsa Indonesia itu seperti apa? Ada nggak kaitannya dengan kemudian tradisi yang awal muncul dari bangsa ini seperti apa? Karena kalau kita tahu sebenarnya kan bangsa kita terdiri dari berbagai bangsa juga kan ya Prof ya, terdiri dari beberapa ras gitu. Cuma kalau misalnya kita bicara amok gitu kan, kosakata itu tidak ada dalam bahasa asing, tapi ternyata itu diambil diserap dari bahasa Indonesia. Apakah orang kita itu suka mengamuk gitu ya sehingga itu muncul gitu. Nah, dari hal-hal tersebut mungkin kalau kita semakin paham, saya pikir akan lebih mudah membuat peta berpikir kita seperti apa jalan yang harus kita ambil dari masing-masing profesi kita. Karena di sini kan kita belajar tentang komunikasi, dakwah, dan development seperti itu ya. Barangkali itu saja, Prof. Penny. Terima kasih. Oke, udah banyak ini berat ini ceritanya. Oke, sebelum ada yang berkomentar ya, harusnya yang lain juga berkomentar. Oke, saya mulai dari Pak Sunaryanto memborong 4 hal mempersoalkan demokrasi. Ya demokrasi pasti liberal, Pak. Nggak ada hukum Cina atau setengah Cina. Kalau udah demokrasi liberal, value-nya itu kan ada. Nah, cuman kadang jangan juga ala, ya, jangan liberal lalu ada demokrasi. Demokrasi terpimpin menurut ala Soekarno kan. Lalu demokrasi apa? Demokrasi ada juga demokrasi Islam gitu ya. Jadi pada satu sisi menjelaskan sebenarnya ditambah kata di belakang demokrasi itu. Tapi pada saat yang sama kita mengaburkan, ya kenapa kok demokrasi dilabelkan harus diikuti Islam? Bukankah Islam itu sendiri sudah demokrasi? Oh tidak, itu raja tidak pernah dipilih. Nah persoalannya demokrasi itu sebenarnya apa? Persoalan pilihannya atau persoalan esensi? Nah, jadi gitu. Justru itu dilematis kalau dilabelkan demokrasi itu dengan yang lain-lain. Tapi kalau tidak dilabelkan, orang juga sulit memahaminya. Demokrasi apa yang dimaksud, ya kan? Demokrasi sosialis juga ada loh. Ya bukan demokrasi kapitalis, demokrasi sosialis. Ya oke. Nah itu persoalan terminologi yang kita pakai. Sering-sering kita menambahkan sesuatu kadang-kadang bukan memperjelas arti, tapi justru mengaburkan arti. Coba demokrasi sosialis. Kalau udah tidak ada demokrasi, ya pastilah itu tidak ada yang ide-ide sosialis itu. Ada di sekelompok orang, ada di politbiro kekuasaannya gitu secara politik ya. Terus aset-aset nasional dikuasai oleh negara. Enggak akan ada itu di dalam kalau kita mengatakan demokrasi sosialis. Gitu. Nah, jadi itu persoalan terminologi. Terus persoalan demokrasi apa? Kalau saya sih simpel saja kok. Pengakuan hak yang memang kita diciptakan Allah seperti itu. Udah selesai. Jadi kalau gitu kita harus menjadi penciptaan itu kan. Pertama khalifah, yaitu demokrasi. Khalifah apa? Anda menyelamatkan dunia ini, menguras untuk diri sendiri. Jadi itu kita kembangkan nanti. Kalau bagi saya. Nah, kemudian ada persoalan ekonomi politik. Waduh, kalau membongkar ini wah banyak sekali, Pak. Ya, siapa yang punya sebenarnya? Nggak ada lah aku yang punya itu nggak ada. Ya, coba lihat aja di lingkungan. Apa yang Bapak punya coba? Coba sekarang. Ya lihatlah apa yang dipakai, lihatlah apa yang dibeli, lihat apa yang di luar. Mana yang Indonesia, mana yang Bapak? Saya tanya. Nah kan susah kan? Paling bicara nanti indigenous yaitu kearifan lokal gitu ya. Kalau ditawarkan itu hanya sebagai agenda-agenda untuk melengkapi dari polisi. Nah,
Itu yang lakukan dulu juga. Saya selama 13 tahun di UNDP itu kan kerjanya memang ke daerah-daerah itu. Saya bisa banyak cerita tentang apa yang dengan kearifan lokal itu. Ya memang mempan, tatkala itu dipelajari, tatkala masyarakat itu belum berubah. Ya, oke. Nah, contohnya di daerah apa? Malteng, Maluku Tengah, ada satu daerah hutan. Hutan itu dulu tidak ada nilainya. Tahu-tahu kemudian ada satu perusahaan masuk di tengah hutan itu mengeksploitasi hasil hutan. Nah, dengan adanya perusahaan itu masuk, lalu masyarakat katakanlah suku atau kelompok masyarakat sadar, tanah bernilai rupanya. Selama ini tidak bernilai karena hutan belantara saja kan. Karena ada pabrik di situ, ya berarti dibeli, lalu menimbulkan hasil, lalu masyarakat peduli terhadap batas tanah. Mana batas tanah suku kita, gitu kan? Yang A mengklaim batasnya di sini, yang klaim di situ. Berantemlah karena tanah sudah bernilai. Nah, apa yang terjadi? Ada kearifan lokal di sana. Kearifan lokal itu ada gimana? Jadi kepala suku masing-masing atau ketua suku atau ketua kelompok masing-masing adalah berendam di laut. Nah, berendam di laut, nah siapa yang pertama muncul ke permukaan, itu dia kalah. Kan susah dipahami itu. Saya agak lama memahami itu, kenapa kok begini ya, kok harus berendam. Rupanya mereka kebiasaan begitu. Kalau ada pertengkaran antar suku itu mereka berendam di laut. Rupanya mungkin anak psikologi. Pahami itu setelah saya mencoba, saya berenang tuh di saat senang itu ya, waktu senang mau berenang itu kan. Itu bisa macam-macam. Gerakannya juga bisa macam, menyelamnya juga lama. Tapi kalau ada satu tugas yang belum selesai, saya berenang, itu sebentar itu. Nah, lalu itu refleksi pribadi. Rupanya orang di antara, saya tahu batas tanah saya ini, tapi ingin mengklaim lebih. Dalam diri saya ada sesuatu gejolak gitu ya, ketidakjujuran. Sementara yang mengklaim itu batasnya, saya yakin betul itu karena diceritakan oleh dan saya punya bukti dan seterusnya. Jangan bisa sertifikat, belum ada itu hutan, mana ada sertifikatnya gitu kan. Ya bukan hutan besar yang konservasi negara, bukan. Nah, kalau saya jujur, ya berenangnya bisa lama loh, menyelamnya bisa lama. Karena tidak ada satu beban secara psikologis. Saya bisa atur sedikit-sedikit mungkin itu udara keluar. Tapi kalau saya yang mengada-ada, itu ada dorongan emosional. Akhirnya udara itu yang keluar dari mulut saya, yang waktu mengatur dalam berenang itu, karena dorongan emosional itu cepat. Akhirnya lama menyelam itu terganggu. Saya akan cepat ke atas. Karena apa? Karena emosinya itu nggak stabil. Ya kan? Nah, itu analisa psikologis indigenous mungkin itu ya kalau analisa Dewi. Itu hanya berlaku di situ. Tempat lain nggak ada. Nah, masyarakat menerima itu penyelesaian konflik melalui berendam di laut. Dia disaksikan oleh pengikutnya masing-masing dan mereka damai setelah itu. Ya, dan juga tidak menyalahkan ketuanya yang kok muncul gitu kan? Bukan. Nah, jadi ada batas-batas toleransi yang tercipta dengan indigenous itu. Dan mereka terima, tidak perlu pertumpahan darah. Kalau pertumpahan darah ada, diputuskan pengadilan, dia tidak terima kan? Apalagi pengadilannya berpihak. Ya, itu rame itu. Nah, oke, saya ingin melihat, nah lalu apa itu bisa untuk kita pakai untuk penyelesaian sekarang? Tentu enggak lagi. Sekarang tuh jarak itu dengan meter itu sudah bisa dilihat sejauh apa batasnya, dalam jaraknya itu loh. Jadi hanya dengan sinar saja udah ketahuan panjangnya berapa, batasnya di mana. Tinggal berkalkulasi lagi kan, ya karena kemajuan teknologi pemindaian, ya dan teknologi cahaya lah, pokoknya ilmunya lain lah itu bisa diukur exactly. Membunuh jenderal dari Arab aja bisa, dari Iran aja bisa, dari Amerika kok. Sampai pelurunya mencari di mana di rumahnya. Itu kan sangat akurat sekali. Hanya jangan persoalan batas tanah, ya toh?
Nah, jadi indigenous itu ia berlaku sebagai satu khasanah. Tetapi tatkala dia dengan industrialisasi itu tadi, teknologi semakin maju, menjadi tidak bisa berfungsi secara lebih massal. Dia hanya berlaku di tempat itu dan pada masa itu. Nah, kalau sekarang kan Bagian Pertahanan dia sudah pakai peta dari atas. Udah ketahuan tuh wujudnya ini. Coba saudara punya tanah, paskan itu tinggal difoto, bukan lalu diusung pakai meter gitu lagi. Oke, itu. Terus masalah, ya itulah penguasaan sumber daya alam yang masalahnya sekarang adalah untuk eksploitasi awal, semua sumber daya alam itu butuh cost yang banyak dan teknologi yang tinggi. Dan kita tidak pernah mengalokasikan itu sebagai satu aset, ya, aset yang harus dialokasikan untuk mengeksploitasi. Yang kita lakukan selama inilah kebutuhan berapa, uang masuk berapa dari pajak, nah itu dihabiskan terus. Dan celakanya selalu berdefisit. Nah, ini defisit ini masalah besar ini. Nah, nanti itu kalau saudara lihat sekarang ini berapa? 7 triliun sudah ya. Dan bukan kalau kita mengatakan dulu adalah 7 turunan, sekarang udah 10 turunan baru bisa dibayar. Kalaupun Indonesia bisa menghasilkan produksi yang kompetitif. Sebab kalau saya lihat dari anggaran, mungkin saudara yang tahu, itu tidak ada anggaran yang tidak ada namanya di anggaran itu untuk membayar hutang. Padahal hutang harus dicicil, ya, hutang harus dicicil, bunganya harus dibayar. Dari mana? Ya dari hutang lagi. Kecuali kalau ada di APBN. Kalau ada di APBN berarti melalui APBN dicicil kan? Jadi bukan hutang dibayar yang hutang. Oke. Tapi itu harus cermat. Itu baru saya lihat angka selintas ya. Baiknya kita juga cari itu. Tapi kan kita bukan bidang kita itu. Seperti saudara mencari data itu cara lihatnya gimana, datanya dari mana kan bingung. Tapi itulah kondisinya. Memang memprihatinkan. Maka apalagi ditambah penguasaannya didukung oleh politik. Seperti apa di mana di Papua itu nggak bisa terbang itu kontraknya udah 30 tahun, 60 tahun bertahan terus. Ya nggak bisa. Karena yang mengambil keputusan punya kepentingan di situ kan. Setiap perpanjangan itu ada mengatakan sadis kemarin. Setiap perpanjangan pasti ada korupsi di situ. Nah, saya udah sadis mengatakan ini terbuka. Perpanjangan seharusnya bisa di-cut di situ lalu kita take over. Enggak, diperpanjang lagi. Menurut dia itu pasti ada praktek korupsi. Ya, justru hal itulah yang kan high cost ekonomi. Ekonomi dia tinggi. Kalau high cost ekonomi itu tidak akan bisa kompetisi. Yang bisa selalu adalah low cost ekonomi. Ya, low cost ekonomi tidak ada korupsi. Teknologinya oke, tenaga kerjanya oke. Baru akan melahirkan low cost ekonomi. Jadi produksi satu komoditi barang itu murah, baru bisa kompetisi. Kalau dilempar keluar barang kita lebih murah, kualitasnya oke, gitu kan? Tapi sepanjang kita high cost ekonomi, pekerjanya juga lalai sambil kerja sambil merokok, ya itu contohnya. Ya, kalau tidak bekerja seharian, kenapa harus bekerja? Tidak akan pernah bisa berkompetisi dalam produk-produk yang dikirim ke negara kita. Kalau si pemakai user pasti dia milih yang murah. Baju Cina habis laku karena kaos saja 75.000. Mana ada dulu kaos 250, 300. Ya karena dia bisa low cost ekonomi. Yang korupsi langsung digantung, langsung dipancung, ya kan? Oke, jadi banyak ceritanya ke situ. Itu masalah pendidikan. Oke. Ya, ini masalah kita ini. Respon kalau memang jadi tidak ada protes kemarin ya sudah itu berjilbab pun juga tidak boleh di sekolah kan. Kembali seperti dulu Hasan Walinono dulu tidak membolehkan orang-orang berjilbab di sekolah. Masih ingat kan tahun 70 dulu? Saya generasi tahun 70 nih. Kuliahnya baru tahun 7. Nah, kuliah 76. 75 saya mulai kuliah. Jadi pada masa itu udah ribut berjilbab itu. Ya. Tapi akhirnya dibolehkan. Nah, sama kemarin itu sama. Ide kita kan liberal pendidikan gitu kan ya. Jadi tergantung dari anaknya gitu. Kalau dia memakai apa tidak.
Nggak bisa namanya pendidikan, itu kan masih transfer nilai, bukan orang udah matang. Kalau saya umur 40, terserah kamu berjiwa, terserah kamu, itu tidak ada masalah. Tapi kalau proses pendidikan pada umur SD, SMP, SMA itu kan masa-masa membiasakan. Ya, membiasakan lalu menimbulkan affection. Oh, dalam teori pendidikan begitu. Afeksi itu adalah melekat suatu nilai dalam diri seseorang. Bukan hanya sekedar mengetahui knowledge, ya, lalu kemudian psikomotor, tapi affection-nya itu dibudayakan hanya melalui pendidikan-pendidikan dasar. Oke. Oke, mumpung ingat saya peta pendidikan ini, kita sebenarnya seperti WFA. Saya kira kita juga perlu disalahkan sih kalau saudara direlakan. Saya pernah tampilkan dalam Zoom tentang kondisi pendidikan masa pandemik, pendidikan agama masa pandemik. Berapa bisa berjalan? MI tutup. Madrasah ini orang yang iliterasi Al-Quran maksud saya. Beberapa pondok juga tutup, baru beberapa buah sekarang yang buka. Bukan ribuan, itu jutaan itu. Para kiai-kiai, semi-kiai atau lurah di setiap pondok-pondok itu kehilangan pendapatan. Guru TPA juga. Nah, yang paling parah adalah anak-anak. Tidak ada, mereka dapat bila TPA ditutup, MI juga ditutup, pengajian ditutup, pada masa-masa awal itu. Sekarang pun juga masih berlangsung. Nah, kita kan tidak ada respon bagaimana sekian juta itu. Saya itu puluhan juta atau hampir 30 jutaan itu. Yang terganggu efektivitas belajarnya di masa pandemi ini. Nah, guru TPA itu kan tetap harus digaji itu. Kalau enggak dia menjadi orang miskin kedua, orang miskin juga. Ya, jadi berantai. Terobosan nggak ada. Nah, sekarang ya mungkin tidak besar ya. Kalau saya membuka Zoom itu untuk belajar anak-anak. Siapa yang ngajar? Mahasiswa ekonomi, bukan mahasiswa tarbiyah, bukan mahasiswa syariah. Mahasiswa ekonomi saya, semester berapa mereka? Semester 5 sekarang. Ada 3 orang mengajar ngaji. Bukakan Zoom, udah siapa saja bisa masuk. Nah, tapi terbatas karena mereka bukan ahli mengaji, ya kan? Nah, seandainya kita lakukan itu kan tercover itu semua yang punya Zoom. Apalagi kayak di Win baru semester ini katanya dapat jatah Zoom. Zoom itu 24 jam. Tinggal Anda buka, lalu buka, siapa yang mendaftar, Anda koordinator, udah. Mahasiswa atau Anda sendiri. Itu kan udah satu terapi dari challenge. Tapi kan challenge ini tidak direspon. Kalau udah langganan 24 jam itu bisa pakai. Tinggal atur. Daerah Papua sana itu jamnya didahulukan. Karena mereka lebih malam, gitu kan. Jam 4 di kita, di mereka udah jam 6. Jadi katakanlah jam 3 itu udah mulai. Sampai nanti bergerak semakin Pulau Jawa, semakin ke Aceh sana. Selesai itu. Bukan selesai, ada suatu alternatif yang ditawarkan. Oke, jadi itu kalau siapa yang menyangkutkan Islam bagaimana ini lagu lama ini. Lagu lama ini. Ya, saya banyak cerita terhadap hal itu. Ya, jauh dari panggang dari api sebenarnya. Persoalan bagaimana di Win itu masuk Bank Syariah Mandiri udah dianukan pada 18 tahun yang lalu. Nah, masih BNI juga kan. Nah, pertanyaannya kan punya why, kenapa? Kenapa? Alasannya apa? Anda Win, gunakan Bank Syariah, mungkin dulu Muamalat, lalu Bank Syariah Mandiri, sampai sekarang tidak terlaksana. BNI yang dianukan. Pertanyaan, why? Anda mengatakan pionir dalam Islam. Bagaimana UIN ini adalah sebagai rujukan bagi UIN yang lain dan barometer untuk luar. Itu apa tidak dicemehkan orang lain? Jadi itulah yang saya maksud sebenarnya, bukan tidak ada hal-hal semacam, cuman nggak bisa terlaksana di situ. Kemarin kita masih tuntut, oke, semua transaksi bank syariah, mau BNI syariah, mau tapi itu tidak mudah ternyata. Nah, tidak mudah itu yang harus dicari. Kalau saya sudah tahu kenapa sebabnya.
Oke, kembali lagi kepada, nah, oke, mungkin saudara juga nebak-nebak kenapa gitu ya. Ya, pokoknya sirkulasi uang di UIN itu sekian dalam 1 tahun anggaran. Nah, kalau itu dimasuk ke bank saya, wah, saya kan terima kasih sekali itu. Dan ketua cabangnya atau ketua apa dapat apa namanya insentif sangat besar karena mendatangkan suatu nasabah namanya super gajah. Nah, oke, mungkin saudara bisa meneruskan apa yang saya maksud, ya. Kalau enggak nanti saudara nanya 4 mata dengan saya. Oke, jadi itu persoalannya roh, spirit. Dan justru orang-orang yang semacam itu yang terpelanting biasanya. Mau buka saudara? Saudara mengalami mendengar sendiri atau saudara sebagai pelakunya sendiri? Saudara untuk menjadi pegawai di Kemenak gimana syaratnya? Biasa, Prof. Nah, Ini. Saya nggak mau kemukakan itu. Karena saya masuk tidak menyogok sepeser pun, waktu pelantikan pun juga saya tidak ikut. Namanya minta sumpah itu saya nggak mau. Saya nggak ikut. Dan juga saya masuk ke sini itu bukan alternatif, tapi adalah bahan dulu karena memang merasa saya dibutuhkan di sini. Karena saya mendirikan fakultas ekonomi harus ada orang yang berijazah non studi Islam. Nah, saya masuk. Nah, jadi itu motifnya jelas dan sampai sekarang saya konsisten dengan itu. 1,5 tahun lalu ditendang. Oke, kembali ke habitat lagi. Jadi, kembali kepada masalah persoalan dari tauhid itu tadi loh. Kalau Anda bertauhid tidak akan ada praktek-praktek semacam itu. Allah melihat kamu kok. Apalagi tanda tangan gitu, apalagi mencoret orang yang sudah lulus Anda ganti dengan yang lain itu Allah lihat kok. Kezaliman itu seumur hidup. Yang ditunjukkan pun itu juga dia mendapat sesuatu dengan cara tidak benar. Berani ngomong seperti itu? Berani konsisten semacam itu? Nggak harusnya di lembaga Islam harus begitu. Kalau tidak, ya udah. Apa bedanya Anda di sekolah Islam dan menjadi kayak kita ini saudara-saudara sekarang? Kalau tidak mau mengatakan yang seperti itu, saya tidak mau melakukan. Itu pertama. Yang kedua, ya itu untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Saya tidak mau. Padahal dalam Islam kan, kalau Anda memudahkan urusan orang, maka Anda diridai Allah. Gitu kan? Tayassara, begitu kan kalimatnya? Maka Anda juga akan dimudahkan. Oke, tapi saya tidak ceramah. Masa ceramah para pendai ini nanti salah. Saya hanya mengatakan spiritnya. Ya, spirit itu adalah Allah melihat. Jangan main-main dengan itu. Saya memang harus mengatakan ini di depan saudara-saudara. Anda boleh mengatakan bohong siapa, tapi Allah mengatakan lain. Sekarang aja saya ini ada bayangan itu sudah direkam loh. Saudara duduk di situ, di bayangan saya ada. Direkam semuanya. Jadi semua alat perekam kan? Kan kita tidak melihat selama ini tidak bisa direkam. Bisa direkam. Sajadah berapa kali saja diinjak itu ada rekamannya kok. Meninggal bekas. Forensik. Saudara tahu forensik kan? Ya, forensik biasa teknologi sederhana itu bisa mendeteksi. Coba teknologi Allah. Ya kan? Teknologi Allah kan lebih canggih dong. Ya, jadi tidak ada berdusta, tidak ada culas. Apalagi membuat urusan orang semakin berbelit-belit. Anda zalim terhadap orang dan Anda juga tidak akan pernah diselamatkan itu. Karena mencelakakan orang. Oke, jadi apalagi yang di Islam? Oh, good governance. Good governance dalam Islam jelas itu. Kita jual good governance dengan transparansi, akuntabel. Harus transparan, itu bukan milik kita. Oke, terlalu jauh nanti. Oke, peta pendidikan. Pendidikan itu adalah menanamkan value. Bukan untuk suruh menghafal. Alhamdulillah, seperti saya, kalau kuliah saya, karena ini saya membantu Pak Andi, di tempat saya itu saya membuat nilai mahasiswa 10 item. Setiap mereka bicara, berargumen, saya selalu catat. Saya bisa perlihatkan kepada saudara. Berargumentatif atau tidak, atau bertanya apa,
bagaimana, atau sejauh mana. Itu 3 pertanyaan yang dimukakan oleh mahasiswa, nilainya beda. Apa itu pertanyaan SD, SMP, SMA? Bagaimana sudah satu proses. Tapi sejauh mana itu baru pertanyaan seorang mahasiswa. Apalagi S3. Seharusnya harusnya argumentatif. Why? What you said so, ya? Oke. Dan pendidikan, peta pendidikan yaitu udah dianu pasti akan liberal dan kan udah katakannya apa istilahnya kemarin tuh pendidikan kemerdekaan pendidikan gitu ya. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Iya, memang selama ini ditindas belajar apa? Bukan, konotasinya kan bukan gitu. Lepas dari value-value itu yang digunakan sekolah. Sekolah itu menimbulkan satu value sini, kan itu yang dikehendaki. Ya kan? Loh, kita nggak mungkin itu. Value itu dibawa dan sudah diwariskan kepada kita. Kita membawa sebagai khalifah. Via barrier, via carrier. Kita ini adalah pembawanya. Saat kamu mengatakan itu biarkan berada sendiri, Anda berarti melepaskan bahwa dunia ini ada yang memiliki dan ada yang memantau dan ada yang mengkontrolnya. Udah di filosofi itu udah tumbang itu. Merdeka belajar. Memang selama ini dipaksa belajar. Bukan itu arahnya. Oke. Lalu masuk kepada ibu ini. Media di Malaysia. Iya, itu masalahnya. Ya apa? Yang itu katanya desainernya mah justru dari Indonesia. Siapa? Yang Upin apa? Dari Malaysia Upin Apan. Siapa nah? Upin Ipin. Apa? Upin Ipin. Upin Ipin itu. Ternyata itu dari digital, tamatan ITB katanya. Mereka lebih dihargai di Malaysia, dibayar mahal. Di sini enggak kan? Tergantung Anda siapa. Anda dibawa oleh siapa. Anda dari organisasi mana? Jadi FI bukan. Golongan mana? Ya. Jadi aneh di sini, bukan prestasi. Dan tidak ada banyak kan teman-teman saya dari Jerman yang mereka kembali ke Jerman, kembali ke Amerika, kembali ke Brazil setelah tamat di Jerman. Tak terpakai di PTN, tempat lain yang memakainya. Hidup enak, mobil disediakan, rumah disediakan, pensiun disediakan, anak disekolahkan. Banyak sekali, bukan 1, 2, ratusan itu. Ya, di zaman Habib itu kan dikirim tamat SMA udah dikirim sampai juga puluhan ratusan, 1 per day. Nah, setelah belajar sungguh di sana, menguasai teknologinya, teknologi di sini nggak ada. Oke, jadi cerita lama lah itu. Saya hanya mengulang-ulang aja nanti seolah-olah. Tapi itulah rohnya. Jangan salahkan orang, Anda sini yang tengah. Kenapa Anda terpikir gitu? Saudara ingat, apa yang didirikan oleh Habibie itu kapan dijual? Di zaman Megawati. IPTN itu ditutup semua. PAL juga. Begitu juga kereta api di Madiun. Kan? Teknologi digital ini pertama itu milik Indonesia dijual kan? Siapa dulu tuh menteri anunya? Yang rambutnya lurus itu siapa? Di zaman Megawati lah. Itu oke, terlalu nanti kalau kita cari ke dalam itu, tapi itulah kenyataan, tidak bisa diingkari itu. Malaysia, terus itu teknologi dan media. Ya itu masalahnya, teknologi media kita juga nggak ada antisipasi yang berarti dalam teknologi media. Seharusnya ada kampus-kampus yang itu memang teknologi, ya kan? Fokus pada teknologi atau suatu departemen itu dikembangkan sebagai yang mengantisipasi ke depan gitu. Nah, ketika pemakaiannya Zoom dipakai orang punya, apalagi yang satu lagi juga orang punya. Kita hanya pemakai saja. Untuk apa teknologi informasi, teknologi digital, teknologi macam-macam yang kita punya? Bukan tidak mau. Persoalan kebijakannya tidak mengarah ke situ. Ya kan? Oke, sip. Lalu indigenous, saya sudah singgung tadi tentang apa itu indigenous untuk memunculkan satu adat kita khasanah yang kita miliki dan mereka masyarakat itu jangan dikira bodoh. Mereka mempunyai antisipasi terhadap lingkungan pada saat itu. Tapi persoalan, bukan mereka tidak itu udah ketinggalan zaman, bukan begitu. Setiap kita bisa indigenous itu adalah
cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi tantangan di masa itu. Tidak bisa katakan, wah itu terbelakang, itu tradisional. Tidak, itu adalah genial yang mereka sepakati. Di kampung saya kelahiran Bukit Tinggi, itu di kampung, itu nggak bisa itu namanya sawah waktu panen itu saya bisa mengerjakan sendiri sawah saya, karena sawah luas. Padahal kalau padi mudah matang untuk dipanen, itu ada masa namanya golden time. Jika terlambat, dia akan rontok waktu saya memanennya. Tapi kalau kecepatan, basah, mengandung air padi itu. Nah, mengandung air banyak dan berarti produknya juga jelas. Jadi ada golden time. Kalau saya panen sendiri, itu tidak akan selesai sehari. Ya, katakanlah 1 hektar. Saya tidak bisa kerjakan selesai 1 hari. Saya ajak kiri kanan saya. Ya, kiri kanan berapa? Katakanlah bisa 5 orang untuk bisa selesai 1 hari. Agar saya nggak rugi. Tidak rugi itu adalah tidak terlalu banyak airnya dan tidak rontok kan. Berarti harus panen itu golden time. Ya, itu apa yang dilakukan oleh masyarakat kami. Oke, kiri kanan 5 orang turun ke sawah pada hari yang sama dan pada satu hari itu selesai panennya. Jadi tidak terbasah dan terlalu kering. Berarti saya beruntung. Saya ajak ini gimana nanti membayarnya? Tidak ada upah. Tatkala mereka panen, saya dipanggil. Ya, karena saya udah pakai jasanya kan. Lalu saya katakan, saya akan datang. Begitu bergilir 5 itu. Akhirnya selesai masalahnya. Itu adalah genial menyelesaikan masalah pada masa itu. Ya kan? Pada masa itu untuk agar tidak rontok. Jangan dikatakan mereka terbelakang. Tantangannya begitu, mereka cari jalan bagaimana. Ya, itu yang dikatakan dengan tadi itu kearifan lokal. Ya, indigenous problem solving. Bagaimana masyarakat satu menyelesaikan masalahnya. Begitu juga membangun rumah. Bangun rumah dari bawah boleh, tapi kalau udah menaikkan ke atas itu butuh puluhan orang itu. Bagaimana saya sendiri bisa mengangkatnya? Nggak mungkin kan? Ajak tetangganya. Kalau tetangganya membangun rumah, saya datang lagi. Selesai masalahnya. Jadi dari siapa itu? Ibu Elisa ya? Itu Bu. Jadi indigenous people atau indigenous psychology itu ia mendeskripsikan sesuai zamannya. Tetapi persoalannya bagaimana indigenitas itu bisa diangkat menjadi polisi kebijakan. Bukan caranya, tetapi spiritnya. Kalau sekarang menyelesaikan masalah seperti rendam ke laut, ya diketawain orang kan. Padahal batas itu bisa diatasi. Begitu juga menaikkan rumah sekarang sudah kayak di Jakarta ini kita dipakai itu saling kamu datang sini. Keahliannya adalah di kantor melulu. Saya suruh bersama-sama dengan saya mengangkat rumah saya gitu. Ya tangannya licin begitu, nggak mungkin kan. Nah, tetapi spirit indigeneity, we have something. Bagaimana itu bisa dipakai? Kerjasama. Nah ini nggak bisa selama ini kerjasama tercipta karena udah di take over oleh teknologi. 10 orang tuh bisa dengan 1 mesin sekarang. Saya melihat panen gandum di Amerika itu. Panjang pisaunya itu sekitar 15 meter. Jadi sekali dorong itu 15 meter itu. Langsung dipotong gandumnya, langsung dipisah antara bijinya dengan tangkainya, udah di kantong itu udah gandum bersih. Nah, bagaimana kita itu bisa melawan teknologi semacam itu dengan tenaga manusia? Oke, jadi itu message indigeneity itu. Lalu masalah persoalan sunnah ya anak. Oke. Jadi memang akhirnya pada egosentris pada akhirnya Bu. Kalau belajar psikologi menstudi satu orang, setiap kita pasti ada egosentrisnya. Nah, persoalan egosentris sepanjang untuk diri sendiri tidak masalah. Tetapi kalau berkaitan dengan kepentingan orang itu masalah besar. Egosentrik nggak bisa dibawa. Sebab orang punya egosentris yang lain juga.
Jadi berhantamlah antara egosentris. Kalau 3 orang masing-masing ego, berantem terus itu nggak selesai-selesai itu kan. Tapi memang kita diajarkan egosentris itu saat kala kita memotivasi mengerjakan sesuatu. Ya, keberhasilan itu hanya jika Anda lakukan sesuatu untuk diri Anda, ya, meskipun itu harus secara bersama-sama melakukannya. Tapi Anda termotivasi untuk itu. Oke, jadi kalau dalam psikologi NA, need achievement itu McClelland tadi, atau dalam teorinya apa, Bu? Apa namanya? Self satisfaction apa namanya? Saya lupa. Menunjukkan diri saya ini siapa? Apa namanya, Bu, dalam psikologi? Self representation. Iya, self representation, self confident. Bukan, maksudnya begini. Saya secara makan udah terpenuhi, saya udah penuh. Tapi saya butuh sesuatu lagi bahwa saya ini ada. Ada teorinya itu. Permanen hidup. Bukan, ada. Self Saya. motivasi. Bukan, motivasi yang mendorong di awal. Ini persoalan saya secara materi, secara berkecukupan, saya secara secara ekonomi, secara pekerjaan juga. Harga diri kali Prof ya. Harga diri. Self actualization. Jadi kita butuh self aktualisasi itu, aktualisasi diri itu bukan terus dengan materi, tetapi who I am. Itu perlu kan? Nah, itu juga untuk memotivasi. Ya, self aktualisasi itu masing-masing itu adalah motivator. Ya. Oke, saya tidak mau masuk dalam psikologi, nanti psikologi mana lagi gitu kan. Oke. Nah, itu Mbak Suryanto, Bu Nur Nur Hablisah sama Bu Elisa. Itu yang dapat saya komentari. Dari keseluruhan itu dunia berubah, lingkungan berubah. Masihkah kita dakwah secara yang selama ini berlangsung? Ala Darul Arkam. Bukankah harus ada profesi sekarang menjadi editor, bukan editor buku lagi sekarang, editor visual, editor digital, dan editor juga kan sekarang perang ini. Contoh saja, sekarang yang dikatakan oleh kelompok tertentu dan kelompok yang lain gitu kan. Kan perang habis-habisan ini. Buzzer istilahnya lah. Nah, counter buzzer butuh keahlian. Ya, saya mengarah ke situ yang saya lihat. Bukan sebagaimana membaca dengan sorban tebal lalu dengan baju itu, ya itu masih butuh masyarakat kita. Tetapi kalau kita masuk di 2 perguruan tinggi semacam ini mencoba coupling di sini tantangannya. Ini tantangannya di sini. Jadi counternya apa, gitu kan? Lalu tantangannya dalam ekonomi ini. Lalu apakah kita juga masih akan, gitu ya, masih dengan label-label gitu, lalu kita jual? Itu butuh. Tetapi kalau ke depan, apakah itu akan selalu menjadi bagian? Bukankah kita harus mengarah juga pada kualitas? Orang tidak memilih label, tapi menikmati apa yang dia beli. Oke? Jadi arahnya ke situ menurut saya. Jadi kalau pendidikan juga begitu. Nah, kebetulan saya membuat rintisan itu. Saya tidak harus menjadi dakwah, saya melihat lob itu kekosongan, isinya apa? Digital, kalau langganan itu $14.99 per bulan. Pesertanya 100, pakai Zoom. Nah, Anda tinggal modali, punya anak, kamu koordinatornya, suruh anak-anak ngaji. Muridnya boleh di Papua atau boleh di lingkungan sini, karena ini digital. Nah, produksi beri konter, ya kan? Itu penceramah direkam dan karena populer, udah laris itu. Itu satu sisi. Nah, sisi lain apa yang harus dilakukan dalam kerangka dakwah? Saya punya ide dulu untuk menembus keluarga menengah ke atas, bagaimana ada pendidikan di orang-orang pondok yang udah tamat dari pondok, dia bekerja, dilatih jadi sopir, dan supplier usernya adalah kelas menengah ke atas di kota-kota. Sebab mereka tidak punya waktu untuk mengaji anak-anaknya, mengajarkan agama. Jadi sepanjang dia nyopir, baik itu kepada ibu majikan atau si bapak atau mengantar anak sekolah, dia bisa mentransferkan ilmu-ilmu yang praktis gitu kan. Ya kesehariannya begitu.
Nah, jadi ada terobosan terpikir, walaupun tidak terlaksana. Itu menurut saya sangat strategis. Jadi kawan-kawan dari pondok dapat pekerjaan, dan mereka bekerja di itu mungkin ada kesempatan dijadikan pegawai di kantornya. Udah. Dan yang paling penting ada message. Jadi kita jangan dakwah ada satu tempat di masjid khusus begitu, ada lembaga dakwah. Iya itu untuk mengkonsentrasikan energi dan sumber daya. Tetapi apa terobosan? Ya, kalau Bapak punya ide, kenapa nggak dilatih anak-anak yang masih tamat SMA, SMP itu yang putus-putus sekolah untuk keterampilan apa yang laku sekarang? Nah, digital, bagaimana dia membuat meme segala macam. Nah, jika Anda punya, kenapa Anda ada di rumah aja di anak-anak Anda tahu Anda mengajar meme non komersial tapi dikasih transportnya. Jadi banyak sebenarnya. Tantangan itu di depan mata, cuman apa yang harus bisa kita lakukan secara person dan secara bersama. Oke, Bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi menarik, dakwah masa sekarang itu challenging, responnya jangan tradisional. Bagaimana mengenai coba di list challenging. Ibu punya challenge di matanya apa? Terus apa yang bisa dilakukan pada tahap minimal? Oke. Mungkin satpamnya juga saban hari dilihat masyarakat. Satpam komplek sudah disuruh salat. Ya. Bongkar pikiran-pikiran tradisional tuh untuk ya seperti saya juga membongkar akhirnya. Yang saya bilang kepada ibu saya akan ke Mesir, dia setuju, akhirnya terdampar kemana-mana malah ke Mesirnya nggak nyampe, jadi ke beberapa negara malah, ya kan? Tapi spiritnya, apa yang saya perbuat? Polandia, saya kebetulan 2 kali ke sana, aneh dan ajaib, mata saya Polandia itu adalah negara komunis, masih tidak ada yang bersifat Islam. Terkala landing di kota kecil, namanya apa namanya? Malah lupa namanya. Itu bukan pusat kota kayak Jakarta, tapi kadang ibu kota provinsi gitulah. Tapi tempatnya Lech Wałęsa menggerakkan buruh dulu. Lalu di sana di airportnya itu ada stealing room itu ada Al-Quran, ada sajadah, dan ada tempat. Coba bayangkan itu di negara namanya Polandia. Jadi tidak kehilangan akal. Tapi Anda harus tanya, di sini ada namanya tempat untuk menyepi atau untuk salat. Dia tunjukkan. Tapi persoalan memori kita ada enggak itu? Kalau memori kita tidak ada, tidak akan muncul pertanyaan ada masjid, ada musala di sini. Nah, musim dingin itu ternyata di dekat di kota itu ada. Memang harus jalan sekitar setengah. Ada masjid. Dan disitulah saya ketemu orang Indonesia, satu-satunya orang Indonesia di universitas itu, tamatan dari Jepang, mengajar di situ. Dari Sunda. Sundanya udah lupa saya dengan istrinya. Baru selesai kawin, lalu dia mengaji dosen di universitas di Polandia itu. Nah, jadi ternyata di mana-mana sudah, ya kan? Di mana-mana sudah. Jadi persoalan sekarang adalah bahwa Islam itu hanya di Indonesia, di semua kota ditemui. Terakhir di ujung Jerman saya ke sana waktu itu mau kerjasama, sama ada masjid tapi tidak berbayangkan seperti masjid di kita, justru ada pintu masuk ke bawah tanah, di situ ada. Di Finlandia juga begitu, di tengah-tengah kota. Tapi yang menjalankan orang-orang dari Afrika. Ya kalau di Jerman banyak orang Turki biasanya kan. Jadi menurut saya begini saudara. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Terpikir nggak kalau dakwah Anda laku di Indonesia, Anda pergi ke luar daerah? Ke luar negeri maksud saya. Kenapa enggak itu kira-kira? Kalau memang sulit di sini, ngapain kita harus bertahan di sini? Cinta Indonesia ya cinta Indonesia, sepanjang saya bisa mengembangkan Islam kan. Moto orang dakwah kan begitu. Bukan tempat ya saya pentingkan, tapi misi menjadi kiblat saya. Oke, saudara-saudara, itulah saya kira udah jam 9.46. Jadi Pak Adep, kita sampai jam berapa Pak Adep? Sampai jam 10, Pak. Sampai jam 10. Masih ada 13 menit lagi. Gimana Bapak-bapak, saudara-saudara? Saya sengaja membuka wawasan.
Ya, kalau Sangat berteori tadi saya mencerahkan, Pak. sangat mencerahkan. Oke ya. Ya. Jadi memang Pak, Bapak, saudara ibda binafsi diucapkan, tetapi dalam praktek tidak. Ternyata masyarakat lebih melihat kita prakteknya, bukan apa yang kita katakan. Terlalu banyak yang sudah kita katakan, terlalu sedikit contoh yang diperlihatkan. Nah, ini masalahnya, kontradiksi dalam diri kita sendiri. Ya. Oke, Bapak-bapak. Dan kadang kita juga hafal. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya kan? Oke. Gitu Pak, jadi sekedar perkenalan, mungkin waktu 30 menit, saya sebetulnya ada basis agamanya. Dan saya kuliah di IAIN Jogja, dulu Fakultas Tarbiyah, jurusan Bahasa Arab. Selesai itu saya ngajar bahasa Arab di IAIN Jogja, di Lembaga Bahasa. Tapi saya kuas itu sebelum selesai dari IAIN Jogja, saya masuk UGM, Fakultas Filsafat, jurusan Filsafat Barat. Jadi lalu selesai itu 4 tahun saya selesai di situ. Setelah itu saya cabut ke Indonesia, ke Jakarta. Karena saya pikir ya itu tadi, kan saya untuk menjadi di Jogja itu sedikit, tapi jelas itu gerak dari Allah. Lalu saya keluar ke Amerika 2 tahun untuk masternya dan dapat beasiswa dari Jerman untuk S3-nya. Nah, saya di bidang sosial industri sebenarnya. Jadi bukan bicara ayat harusnya. Tapi saya terdorong untuk itu, Bapak-bapak dan saudara-saudara. Lebih leluasa saya menyampaikan message. Kalau ilmunya lihatlah ya, itu satu slide itu adalah satu kuliah. Saya punya 12 slide. Nah, begitu juga kalau saya harus cerita. Mudah-mudahan ini sebagai upaya. I'lanun, saya perkenalkan apa yang saya. Mudah-mudahan tetap menjadi amal, bukan karena ria. Setiap kita kuliah, saya akan minta mahasiswa untuk membaca doa. Paling tidak adalah Muhammad Zidni Ilma warzuqni fahma, paling tidak. Dan ayat pendek. Ayat pendek apa yang dia hafal. Kalau bisa saya ngerti, saya coba ulas. Itu sebelum kuliah. Ya, itu baca doa dan pasti dimulai dengan bismillah, lalu baca doa, satu di antaranya, dan saya catat D, doa. Itu dia menjadi nilai. Itu satu di antaranya, keaktifan. Jangan dikira tidak nilai. Saya mengajar mata kuliah sekarang sosiologi ekonomi dan sosiologi ekonomi. Dan satu lagi adalah tentang potensi ekonomi pengembangan ekonomi. Itu harus. Lalu di jalan nanti panjang doanya, bagus doanya, pertahankan ini, Anda akan menjadi lain dari yang lain. Menjadi ekonom tetapi bisa berdoa dan mengerti tentang ayat. Ini yang dibutuhkan. Dan ini pula ekonomi ini hadir. Bukan hanya sekedar menjadikan ekonom biasa gitu ya. Itu di Fakultas Ekonomi. Saya katakan saya nilai 10 poin. Saya tidak mau hanya meet final test, lalu Anda menjadi dapat A, lalu menjadi cum laude. Satu adalah keaktifan dalam kelas, yang kedua penguasaan bahasa Inggris, dia bisa bahasa Inggris dengan saya, bisa bahasa Jerman, dan sedikit-sedikit bahasa Arab. Silahkan itu, 3 bahasa. Yang ketiga itu adalah keaktifan dalam kelas. Yang keempat penugasan. Yang kelima adalah mid test. Ya, yang keenam quiz. Ya. Terus yang berikutnya satu lagi saya lupa. Itu ada final test dan mid test. Satu lagi membaca tulisan jurnal, satu dibuat komentar. Ya, komentar atau kritik terhadap satu jurnal yang kita sampaikan. Nah, 10 aspek itu, harapan saya mahasiswa mereka itu tidak ada dapat nilai C, minimal B. Jadi kalau mereka aktif itu tidak mungkin dapat D. Ya. C juga tidak mungkin, kecuali memang tidak perform benar. Jadi dengan 10 itu saya puas, Pak. Setiap saya kuliah seperti saya tanya, saya catat loh Pak, poin-poin ini. Jadi kalau di pasca membutuhkan itu saya tinggal komentar. Setiap ujian skripsi dan disertasi saya tulis. Ya ini masukan saya. Tapi sekarang baru kemarin direkam katanya. Udah, nggak usah lagi. Lah, saya bilang.
Saya ketik gitu. Oke, jadi maksud saya begini. Ibda' binafsih itu ternyata kalau kita hayati ternyata enak. Nah, kalau ditanya siapa yang sudah melaksanakan di Fakultas Ekonomi, tidak harus saya menjawab. Kalau ada punya dosen mahasiswa ekonomi, tanya. Atau punya mahasiswa ekonomi pembangunan, tanya. Berapa orang mengerjakan? Saya tidak peduli dengan dikerjakan orang. Yang saya kerjakan adalah maksimal. Ya, ini yang bisa maksimal. Apa plusnya saya kalau hanya mengajarkan materi-materi itu setiap orang bisa. Ya, saya lebih banyak dialog, buku saya silakan baca. Satu buku sudah 25.000, Anda lihat sesuai dengan berapa harga cetaknya. Di percetakan memberikan harga suatu buku 25.000, bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Ya, silakan Anda baca itu. Saya bukan menguliahkan itu. Yang dia kuliahkan ada pengayaan wawasan. Sebab bahasa tulis itu pasti terbatas. Nah, jadi banyak hal yang sebetulnya kita lakukan. Karena ilmu kan yuntafa'u bih, bukan ilmu for selling kan? Kecuali kalau ada Anda temuin dalam Islam itu ilmu untuk dijual, saya akan ikuti itu. Yang tahu saya ilmu yuntafa'u bih. Dan itu insya Allah bermanfaat, dari situ Allah memberikan rahmat yang lain kepada saya. Ya, kalau kita khutbah gitu kan, wah honornya berapa di sana? Split, pikiran kita split. Wah kalau honornya 800 sampai 1 juta saya ke situ deh. Kalau 300 enggak deh. Itu ibda' binafsih yang memang berat sebetulnya. Tapi kalau udah dijalani insya Allah ada ridha Allah dan sumber rezeki dari min haitsu la yahtasib. Jangan khawatirlah dengan rezeki Allah. Kok risau sekali Allah memberi rezeki kepada kita satu orang, kepada anak istrinya berapa orang? Kayak saya 7. Ya, anak saya 5 dan 2. Enggak risaulah Allah berikan rezeki untuk 7 orang. Untuk 100 juta aja disediakan rezeki kok. Oke. Dan jangan start dari sesuatu motivasi kita yang salah, itu aja. Apalagi kita udah memilih profesi sebagai dakwah atau sebagai guru dan dosen. Banyak tantangan, banyak sekali. Dan sewaktu saya ketua senat, tidak pernah saya izinkan yang mahasiswa, yang dosen ingin masuk berdasarkan rekomendasi. Tapi yang kita butuhkan berdasarkan loyalitas dan prestasi. Tapi setelah senat dibubarkan, enggak lagi, mampus itu. Mangkus maksudnya, kok mampus. Ya. Jadi di mana saja bisa kita lakukan sesuatu sebenarnya. Satu saat dosen diangkat, dia akan mengajar 35 tahun sampai 40 tahun. Dan dia tidak masuk bukan karena motivasi, bukan karena dia itu adalah passion dia. 35 tahun, 40 tahun, generasi yang muda yang datang ke kampus dengan niat, dengan dibayar oleh orang tuanya, tapi dapat ilmu dari dosen yang begitu-begitu saja. Itu menurut saya tidak harus terjadi. 35 tahun dia mendidik. 40 tahun kalau guru. Ya kan? Jangan main-main dengan profesi dosen dan guru. Jangan itu sebagai profesi pelarian. Kalau Anda lakukan itu, generasi angkat saya juga gitu nantinya. Nah, itu tidak mudah. Tidak apa-apa. Mereka nggak berlian, senat dibutuhkan kan, senat ekonomi udah nggak ada. Senat di fakultas sekarang. Rektor pun sudah ditunjuk. Oke. Tapi itu tantangan. Jangan give up. Kalau nggak bisa berkarya di situ, Anda masih punya tempat lain kan. Oke. Gitu. Challenging, Pak, Bapak, Saudara-saudara. Oke, udah tinggal 4 menit. Oke. Jadi kalau sudah bikin paper, yang serius saja. Pasti akan terbentuk pola berpikir. Pola berpikir ini, objektif itu seperti apa, dan itu akan banyak pengarahan dari Pak Andi. Sebab saya hanya berapa kali kesempatannya. Ya? Oke. We are in the same battle. Peperangan yang sama. Ya nggak? Itu bukan perjuangan saya, tapi perjuangan Anda juga yang lain. Oke ya, saya kira cukup. Dan insya Allah mudah-mudahan saya bisa menyampaikan siapa manusia pensiun. Nanti bulan Mei sudah akan pensiun. Dan insya Allah girahnya itu tetap ada. Oke.
Oke, Pak Adep ya, pas sudah jam. Oh, masih 3 menit lagi. Maaf, Prof. Dapat salam dari Pak Sofyan Rizal, Prof. Dan ya, Dapat salam silakan. dari Pak Sofyan Rizal. Oh, Sofyan Rizal. Oh Dapat ya, salam dari Pak Sofyan. gimana kenal? Iya. Heeh. Iya. Iya, dia dosen saya di Al-Hikmah di Mampang. Oh ya, ngajar apa? Iya. Saya sering ke UIN ya. Saya ngajar di sini, beliau ngajar penelitian. Oh ya, oke. Ya, udah dikembalikan. Iya. Dan senior saya. Begitu. Ya deh. Iya dah. Iya. Nanti insya Allah kalau ke UIN ketemu Pak Feni ya, insya dah. Allah. Pak Sofyan ya. Oh iya lah, kan kita perlu yang begini-begini ini. Dan saya juga masuk, ini juga ada sesuatu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saudara. Sangat, Prof. Jadi sebagai ilmu yang tafa'u bih. Jadi itu saudara bawa dalamnya itu berarti itu adalah saya menyampaikan, saya tidak harus dibayar. Tetapi Allah ya semuanya Allah punya kok, kenapa risau banget sih? Ya kan? Keterampilan yang Anda miliki juga anugerah dari Allah. Dikira itu karena usaha saya, usaha saudara. Enggak lah. Ya usaha saudara, tapi yang menentukan itu sono. Oke. Ya, Pak Sofyan Rizal. Oke, Pak Adib, saya kira cukup ya. Nanti kali lain kita bertemu, lebih banyak dialog sebenarnya kebanding saya mendakwahi atau menceramahi saudara. Masa calon doktor diceramahi, ya enggak? Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Pak Adep ya. Slide yang di Pak Adep itu silahkan aja dibagi, Pak. Apakah itu kena, apakah bermanfaat, silahkan aja lah pada pembaca ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elif ya. Ya, Pak. Pak Sunaryanto hari ini nggak jadi presentasi atau pekan depan? Pekan depan, Bu, Pak Prof Andi, kan presentasinya harus pas Prof Andi, jadi diundur kata beliau, nggak boleh gitu. Jadi, presentasinya harus sama Prof Andi. Iya, gitu. Jadi nggak jadi hari ini. Oh, berarti minggu tanggal 9 yang presentasi 2 atau gimana? Ntar saya tanya deh, Bu ya. Apakah mundur atau gimana atau kan? Ya udah, nggak usah ditanyain, Mas, nggak apa-apa. Ntar ku telepon aja dirimu, aku pengen tahu materinya. Siap. Boleh. Ya, silakan ya. Intinya sih. Ya, besok kan Mas Sunaryanto. Yang sesi kedua itu kan kosong, nggak ada yang isi tempo hari kan. Intinya sih gini aja teman-teman ya, menurut saya sih siapin aja sesuai dengan jadwal. Pokoknya nanti kan kita jadwal dosen ya. Kalau nanti dosen itu nggak datang, mau nggak mau Prof Andi yang datang dan kita harus presentasi. Gitu, siapin Mas Gulam. Nah, aku masalahnya adalah aku gak eruh apa yang harus ku siapin. Iya, kurang mudeng masalahnya. Iya. Mas depan juga belum bisa dipastikan presentasi, Pak, karena kan Pak Iding juga belum masuk nih, satu dosen. Gitu. Nah kan dosennya 3, Prof Andi, Pak Feni sama Pak Iding. Berarti minggu depan pasti ini ya, Prof Pak Iding ya, Mas ya? Kalau jadwal saya sih harusnya minggu depan itu Pak Iding ya, tapi belum tahu apa nanti Prof Andi ingin masuk minggu depan gitu. Iya, udah. Saya siapin aja kalau itu propose apa. Tapi bagus juga Mas Adi, besok minggu depan itu Pak Iding, jadi kita kan punya gambaran ketiga pengajar kita seperti apa. Karena kalau mengikuti kayak Prof Andi kemarin kan pendekatannya kan memang komunikasi dakwah banget kan begitu. Kalau yang ini kan lebih kayak nanti Pak Idingnya seperti apa, sehingga nanti kita menyesuaikan karena kan variatif di sini. Tidak semuanya dari dakwah dan komunikasi kan begitu. Iya, kalau komunikasi saya sih memang kalau rencana saya sih memang begitu, dan komunikasi saya dengan Pak Iding memang katanya beliau ingin masuk Jumat depan gitu. Nanti saya coba sounding ke Prof Andi lagi, mudah-mudahan beliau setuju gitu bahwa minggu depan Pak Iding dulu, baru mungkin minggu depannya lagi presentasi Pak Sunaryanto. Kalau presentasi saya rasa bisa, kalau misalkan waktunya mepet ya bisa 2 sekali presentasi mungkin ya. Oke, siap. Makasih Mas Adib. Yuk, ya teman-teman itu ya, siapin aja ya teman-teman ya. Kita kan nggak tahu ke depan tuh kayak apa tuh kan, jamnya tiba-tiba Pak Andi masuk tuh kan. Nah itu sih sebenarnya.
siapin aja lah semampunya aja lah sebenarnya sih, nggak apa ya, kalau Prof Adi sih enak sih beliau kalau mau ini minimal abstraknya lah, abstraknya disiapin itu kan sih sama yang di ini tuh kan, karena kita juga nggak tahu nanti kan tiba-tiba Prof Adi masuk kan atau dosen lain siapnya sesuai dengan ini yang ini gitu yang udah dibuat ya gitu. Oke, izin live. Oke, monggo yuk kita live juga teman-teman ya. Makasih Oke, teman-teman. Yuk. terima Terima kasih. kasih teman-teman Pak Sunaryo. Kayaknya ada satu orang yang belum ngisi jadwal ya, Mas. Oh, Bu itu ya itu nggak jadi, Bu Lisa itu hanya mustami pendengar. Bu Lisa Anggra ini nggak jadi. Bu Lisa hanya pendengar jadi nggak ini emang nggak ikut mata kuliah kayak gitu. Jadi udah ngisi semua. Oke, saya end all ya.